Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan Zoom meeting PKB kita dengan tema pemasangan rangka atap baja ringan. Baik, yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum DPN Ataksi, Bapak Haji Reza Sahyan. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Nursiwan. Yang kami hormati DPD Ataksi seluruh Indonesia dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara, dilanjutkan pemaparan materi dan diskusi atau tanya jawab, dan dilanjutkan penutupan. Untuk itu, mengawali acara, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Bapak Septian Budianto. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga nikmatnya kita dapat menghadiri acara PKB ini. Di samping itu juga, kita ucapkan salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahyan, Ketua Umum Ataksi. Yang saya hormati Bapak Insinyur Nursiwan NPMT selaku narasumber. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah Ataksi serta anggota pemegang SKK Ataksi di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu dalam acara Zoom meeting ini. Pada hari ini dalam rangka kegiatan PKB, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini akan mengusung tema yaitu pemasangan rangka atap baja ringan yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta anggota pemegang SKK Taksi. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara PKB ini kurang lebih 30 orang atau 30 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata salah. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Septian. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara kepada Bapak Haji Reza Sahyan. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih pada saudara MC. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Insinyur Nursiwan MP. Yang saya hormati Ketua DPD Arkindo Indonesia, serta para pemegang SKK seluruh Indonesia, di mana pada hari ini kita mengadakan kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dalam rangka
pemasangan rangka atap baja ringan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita berkumpul bersama melalui Zoom meeting dalam rangka kegiatan PKB. Saya atas nama Dewan Pimpinan Nasional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang hadir di acara ini. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti acara ini tetap mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Karena materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua ya. Karena kita memang di bidang konstruksi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza atas pembukaannya. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai pemasangan rangka atap baja ringan. Oleh karena itu, acara ini akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Rifan, untuk memandu acara ini. Kepada Bapak Rifan, waktu dan ruang kami persilakan. Terima kasih pada Ibu Ambar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan waktu luang sehingga hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara kita program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting kali ini, khususnya kepada Bapak narasumber kita, yakni Bapak Insinyur Nursiwan MSc MTMM. Saya Rifan yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Tema kita hari ini akan membahas tentang pemasangan rangka baja ringan dengan narasumber Bapak Insinyur Nursiwan MSc MTMM. Beliau adalah seorang praktisi di bidang konstruksi dan juga sebagai dosen pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dan beliau juga sebagai asesor di LSP Sabta Cipta Konstruksi. Saya juga ingin sampaikan bahwa bagi peserta yang ikut serta dalam acara ini akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk perpanjangan SKK. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum absen, saya persilakan untuk absen dulu, Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber Bapak Insinyur Nursiwan STMT untuk memaparkan materinya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Nursiwan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembawa acara atas ruang dan waktunya yang telah diberikan. Teman-teman para panitia yang saya hormati, terutama pimpinan ataksi Bapak Reza yang terhormat. Jadi kembali ke yang disampaikan tadi oleh Pak Rifan, yaitu tentang pemasangan rangka baja ringan. Pemasangan rangka tentang baja ringan. Lanjut. Baja call format steel atau light gauge steel atau baja ringan adalah komponen struktur baja dari lembaran atau plat baja dengan proses pengerjaan dingin. Baja ringan memiliki kandungan aluminium 55%,
kemudian seng 43,5% dan silikon 1,5%. Baja ringan lebih kuat dari baja galvanis maupun baja tulangan. Baja ringan juga tahan terhadap karat atau korosi. Proses pembuatan profil baja ringan tidak memerlukan panas dan dilakukan pada suhu kamar melalui proses breaking atau roll forming yang dilakukan pada suhu kamar. Karena tidak memerlukan pemanasan, maka disebut sebagai hot corner profil baja. Ringan dibuat dengan ketebalan 0,4 sampai 1 mm. Baja ringan memiliki kuat tarik yang tinggi, yaitu 550 MPa atau 5.500 kg per cm². Kelebihannya, karena bobotnya yang ringan dibandingkan dengan kayu atau baja konvensional, maka beban yang harus didukung oleh terakhir adalah struktur di bawahnya jauh lebih rendah, sehingga dapat mengurangi ukuran dimensi balok, kolom, dan pondasi. Baja ringan bersifat tidak membesarkan api atau non-combustible. Anti rayap tidak bisa, dia anti rayap, jadi tidak mungkin dimakan oleh rayap. Pemasangan relatif lebih cepat dibanding dengan rangka kayu atau baja konvensional. Sehari bisa memasang 25 meter. Jika mencapai 100 meter, bisa sampai 4 hari. Hari kelima sudah bisa dipasang genteng. Sementara jika memakai kayu, biasa 2 kali dari itu. Apalagi baja konvensional 3 kalinya. Pada baja ringan tidak terjadi muai atau susut, jadi tidak berubah karena panas atau dingin. Bebas biaya perawatan. Kekurangannya, rangka atap baja ringan tidak bisa diekspos seperti rangka kayu. Sistem rangkanya berbentuk jaring, kurang menarik jika dipasang tanpa penutup plafon. Karena strukturnya seperti jaring, maka jika ada salah satu bagian struktur yang salah hitung atau gagal, akan menyeret bagian lainnya. Maksudnya, jika salah satu dari bagian kurang memenuhi syarat keamanan, maka kegagalan bisa terjadi secara keseluruhan. Rangka atap baja ringan tidak perlu sefleksibel kayu yang dapat dipotong dan dibentuk dengan berbagai profil. Pada sebagian besar negara termasuk negara kita, belum ada peraturan yang mengatur rancangan baja ringan. Berbagai bentuk profil baja ringan yang diproduksi pabrik dapat dilihat pada gambar di samping. Di pasaran Indonesia terdapat 2 bentuk profil baja ringan yang permintaannya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, yaitu profil C dengan ketebalan 0,5 mm sampai dengan 1 mm. Umumnya digunakan untuk kerangka kuda-kuda, dan profil B dengan ketebalan antara 0,4 sampai dengan 0,75 mm. Idealnya 0,55 mm. Antara 0,4 sampai 0,7 mm. Idealnya tadi sudah saya sampaikan 0,55 meter yang biasanya digunakan sebagai rank atau stock stand. Berat struktur baja ringan plus minus 6 sampai 9 kg per meter persegi. Saat ini semakin banyak digunakan konstruksi atap yang menggunakan baja ringan. Pada gambar 4.5 ditunjukkan salah satu kuda-kuda yang menggunakan baja ringan. Perhitungan kuda-kuda baja ringan amat berbeda dengan kayu. Ya, ini tergantung lebih rapat
Semakin besar beban yang dipikul, jarak kuda-kuda semakin pendek. Sebagai contoh, bahan penutup dari genteng bobot 40 kg per meter memerlukan jarak antara kuda-kuda sebesar 1,4 meter. Sedangkan untuk genteng dengan bobot 75 kg memerlukan jarak antara kuda-kuda sebesar 1,2 meter. Keterangan. Panel join merupakan titik pertemuan rangka batang terus menjadi satu. Top core merupakan batang utama atas dari strus. Web merupakan batang bagian dari strus. Biasanya hanya menerima beban aksial. Bottom core merupakan batang utama bawah dari truss. Bearing merupakan titik atau ujung di mana posisi perletakan dari strus berada. Titik perletakan strus harus 2 atau lebih yang berada di panel points. Hell point merupakan posisi atau titik pada strus di mana batang utama bawah bertemu dengan batang utama atas. Overhang yaitu perpanjangan dari batang utama di atas melebihi dari perletakan strus. Bentang bersih merupakan jarak horizontal antara bagian dalam dan perletakan strus. Pekerjaan rangka atap baja ringan. Pengukuran bentangan atap sebelum dilakukan fabrikasi. Pekerjaan pembuatan kuda-kuda dikerjakan di workshop permanen atau fabrikasi. Pengiriman kuda-kuda dan bahan lainnya terkait lokasi proyek. Penyediaan tenaga kerja beserta alat atau bahan lain diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan pemasangan seluruh rangka atap kuda-kuda meliputi struktur rangka kuda-kuda atau strus, balon tembok atau top plates, murklat, rem, ikatan angin, bracing atau ikatan pengaku, dan pemasangan jurai di dalam pemasangan konstruksi baja ringan. Pada umumnya atap baja ringan perakitannya dilakukan di lokasi proyek untuk menghindari salah konstruksi sehingga perlu merubah atau mengurangi balok bangunan yang ada. Untuk sambungan pada struktur rangka baja ringan menggunakan self drilling screw atau SDS atau skrup dengan ujung penembus baja tanpa mur. Kita bisa lihat di gambar 4 Romawi 4 yang terbuat dari baja mutu tinggi dan telah dilengkapi lapisan anti karat atau coating. Sepertinya hal elemen-elemen struktur ringan yang digunakan biasanya spesifikasi baut yang memenuhi persyaratan untuk digunakan pada struktur rangka atap baja ringan dengan jenis baut yang digunakan untuk kuda-kuda strus 12 ya, 14x20 hex dan baut yang digunakan untuk menyambung ruang 10 16 kali 26 hex. Ketentuan di dalam pemasangan baja, pemasangan baut khusus ini perlu diperhatikan guna menghindari kerusakan pada masa depan bencana yang dikerjakan sebagai berikut. Jarak antara baut yang terletak di ujung sambungan atau paling tepi dengan ujung batang yang terletak minimal 2 kali diameter baut yang digunakan. Jarak antara baut satu dengan baut lainnya minimal 3 kali diameter baut yang digunakan. Pemasangan baut harus menggunakan alat screwdriver berkecepatan 2000 rpm atau radius putaran per menit sampai dengan 2500 radius putaran per menit. Dengan posisi tegak lurus, bidang sambungan dan alat harus segera dihentikan
ketika baut telah cukup kencang. 4. Baut tidak diletakkan segaris dengan garis kerja atau garis berat elemen barang, melainkan ditempatkan di bagian tepi dengan posisi yang diusahakan simetris dan membagi sama besar pada sudut-sudut pertemuan antara elemen. Udah, Pak. Ya, demikian tadi kami sudah sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silakan, saya berusaha untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nursiwan yang telah memaparkan materinya. Sekarang kita lanjutkan acara dengan sesi tanya jawab kepada para peserta. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar tentang materi yang telah disampaikan tadi, kami persilakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang kurang jelas, bisa langsung bertanya kepada narasumber kita, Pak. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, untuk para peserta Bapak Ibu yang belum absen, silakan di absen, Pak. Bapak Ibu, absennya ini masih belum. Iya, silakan. Silakan di pertanyaannya, Pak. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen dulu Bapak Ibu. Nanti kalau udah absen, nanti bisa mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk perpanjangan SKA, Pak. Halo, Halo ya, silakan dengan Bapak siapa, Pak? Pak Nurjali. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Lukman. Untuk berjaringan biasanya jarak efektifnya terangkat berapa, Pak? Ya, mohon maaf Pak, Apa suaranya itu kurang dengan jelas. ketebalan jaringan sendiri? Ketebalan, Pak. Ya, Ketebalan baja ringan idealnya, Pak ya. Oke. Ini ada Bapak Nurjali, Pak Nursiwan. Dia bertanya-tanya idealnya ketebalan untuk baja ringan itu yang kuda-kuda maupun dari terengnya itu berapa, Pak? Jarak-jaraknya. Silakan Pak Nursiwan. Tadi sudah disampaikan jaraknya ya, kalau beban 40 kg, kalau itu jaraknya sekitar 1,4 meter, tapi kalau bebannya 75 dia 1,2 meter. Gitu. Tapi kadang-kadang saya di lapangan itu saya buat lebih kecil lagi, misalnya 110 ya, sehingga terjadi penurunan atau deflaksinya itu menjadi lebih kecil. Nah, kemudian juga ketebalan. Itu ada ketebalannya itu ada 0,7, 0,75. Itu yang sering dipakai di lapangan, tapi 0,75 udah cukup besar, kalau satu udah kuat ya, karena dia bajanya itu bisa berbentuk, misalnya untuk boarding berbentuk C, atau C kita gabung itu menjadi berbentuk I konstruksi ya. Dia juga ada misalnya ringnya, jadi pemasangan baja ringan itu sangat cepat, terutama untuk daerah-daerah yang banyak angin, yang rumah-rumah tinggi begitu. Jadi dia akan dipasang pakai mur ya, kemudian dilapisi oleh apa namanya itu plastik ya, atau karet, sehingga tidak masuk air, dan kita tambah lagi dengan sealant sehingga sangat aman, kuat gitu, dan nyaman. Seperti itu Pak. Iya.
Jadi idealnya kurang lebih itu antara 0,5 sampai 0,75 gitu Pak Nilsson ya. Kalau antara jarak rang itu tergantung dari gentengnya yang dipakai nanti Pak ya. Kalau gentengnya genteng yang model lebaran, otomatis jaraknya juga mengikuti genteng gitu Pak ya. Pak Nurjali bisa Siap. diterima? Ya berarti jarak efektifnya per teras berapa Pak itu Pak? Untuk yang 0,75. Jarak apanya Pak? Jarak efektif per teras. Jarak efektif. Iya, Per teras. silakan Pak Nursiwan. Ya, Jarak jaraknya tadi kan kalau kita lihat kilogramnya sedemikian, tapi kalau lebih berat juga, misalnya antara kuda satu dengan yang lain itu, saya di lapangan biasanya saya sebagai tenaga ahli saya buat itu 1 meter. Itu rumah saya sendiri saya bikin itu 90 malah, jadi lebih aman ya, sehingga safety faktornya itu menjadi tinggi dan besar lebih mahal sedikit, tetapi kita aman ke depannya Pak. Tapi begini, banyak rangka baja ini Pak, di antara 10 pemasangan itu sekitar 6 itu bisa ambruk karena yang memasangnya bukan orang yang struktur, mereka orang marketing, bukan orang teknik. Jadi main pasang-pasang ya, pakai marketing cewek cantik, begitu orang tertarik orang pasang. Jadi sebenarnya dia harus dihitung Pak, yang namanya rangka Batak itu kita hitung. Bisa pakai Cremona, ya pakai starter, bisa pakai sap, kita hitung beban-bebannya pada titik-titiknya. Karena konstruksi baja walaupun namanya baja ringan, yang namanya baja itu sama saja dengan baja WF. Kalau satu terlepas, dia akan terlepas. Ya. Seperti jalan jembatan Kukar di Kalimantan, main buka-buka aja satu akhirnya ambruk. Karena gaya-gayanya itu menjadi berubah total dalam waktu sebentar. Jadi harus menjadi satu kesatuan, yang mana merupakan segitiga. Jadi misalnya kita anggap ada A, B, C kita dapatkan adalah akar A kuadrat per B ditambah B kuadrat berpangkat setengah. Jadi demikian Pak, dia harus kita hitung strukturnya dan berapa lendutannya, deflection. Begitu Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak Nursiwan. Ada tambahan Pak Nurjali? Ya. Ya Pak, enggak gitu kami Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurjali. Untuk yang lain silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan dengan Bapak siapa Pak? Sekali lagi saya ingatkan bagi peserta yang belum absen, silakan mengisi absennya di formulir sebelah kanan. Selamat siang, Ya, selamat Pak siang Pak. Moderator. Dengan Bapak siapa Pak? Link absennya Pak kirim. Udah ada di samping Pak. Bapak buka di komen itu ada Pak. Udah muncul Pak di chat itu Pak. Halo. Izin bertanya, Ya, silakan dengan Bapak siapa Pak? Rahmat Oh, Pak dari Rahmat. Bekasi, PT Siap. Siap Pak Rahmat. ya, dari Ya. PT Karya Megah. Siap Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Masih Apa Pak pertanyaannya Pak Rahmat? Nursiwan. Pak Nursiwan monitor. Ya, ya Pak. Ya Pak. Izin bertanya Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan keselamatan kerja konstruksi Pak. Nah, kan kita rata-rata pemasangan rangka atap baja ringan itu kan di atas ya Pak ya, di ketinggian. Ya. Silakan Pak Rahmat. Mulai beda. Halo. Halo Pak Nursiwan. Ya. Ya, halo. Nah, suaranya hilang-hilang. Ya. Iya Pak, izin masih di jalan. Kita kan untuk pekerjaan rangka atap baja ringan di ketinggian Pak. Halo. Ya, halo. Suaranya putus-putus Pak Rahmat. Iya, aduh, izin deh ini
saya sedang di jalan dan hujan besar. Izin nanti lewat itu saja pertanyaannya Pak, lewat chat ya Pak ya. Oke, oke. Oke. Ya, terima Baik. kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Rahmat. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu malu-malu juga bisa melalui chat bertanya Pak. Bapak ketik aja, tulis, sebutkan namanya siapa, apa pertanyaannya Pak. Pak Subhan mungkin ada mau pertanyaan Pak Subhan? Izin baru masuk. Topiknya apa ya? Baru masuk saya ini, Pak. Oh siap Pak Subhan. Topiknya pemasangan rangka baja ringan hari ini Pak. Narasumbernya Pak Nursiwan. Oh iya, boleh. Silakan Pak kalau ada mau bertanya Pak. Yang pertama yang saya mau tanyakan terkait masalah rangka baja ringan, terkait itu sigma itunya 0,35 dengan 0, itu kan ada berbagai macam merek tuh. Itu terkait masalah kekuatan dan spesifikasi yang memenuhi syarat standar yang ini, ada merek Taso, ada merek macam-macam lah sekarang Pak. Nah, untuk mengukur terkait masalah baja ringan, terkait masalah kualitasnya, itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, resiko menggunakan baja ringan. Karena biasanya baja ringan untuk palpong itu kan connect dengan listrik. Nah, kebetulan kalau instalasi listriknya nggak bagus, biasanya itu kan rawan kecelakaan terkait masalah ini, resiko konstruksi gitu. Mungkin itu dua dulu Pak, saya tanyakan Pak. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak Subhan dari Sulawesi Barat. Jadi tentang keamanannya Pak Nursiwan. Ya, Gimana tentang keamanan dari rangka baja atap ringan ini terhadap listrik? Itu kan sangat Ya. riskan sekali ya kalau terhadap listrik. Silakan Pak Nursiwan. ya. Ya kalau baja ringan itu secara konstruksi ya memang aman, tidak banyak memerlukan perawatan, aman juga dari rayap. Tetapi di dalam untuk listrik itu kan nanti ada penggantungannya ya. Dalam proyek itu ada ekstrak. Ekstrak itu kan digantungkan di kuda-kuda baja itu. Di kuda-kuda baja itu kan juga harus ada karetnya. Jadi sehingga dia tidak aman, ataupun kalau tidak pakai karet kan di baja itu di kabel-kabel listrik itu kan di samping ekstrak dia ada kondomnya ya. Jadi dia aman. Ada isolator pada tegangan tertentu ya. Mungkin kalau dia besar kabelnya misalnya menengah ya itu ya kan nggak mungkin ditaruh di dalam di rangka baja itu, baja ringan. Tetapi dari banyak pengalaman saya, kalau saya kemarin juga membuat baja ringan, itu tentu kita hitung ya kabel, kemudian hal-hal yang akan menggantung pada plafon, misalnya kita tambah 40 km, 40 kilogram atau 25 kilogram ya, biasanya kabel-kabel itu sekitar 25 kilogram per meter. Dan baja itu juga kita perkuat ya, kalau saya sebagai MK ataupun ahli struktur. Nah, di situ saya beri perkuatan dari baja WF misalnya dia besar ya, di Universitas Pertahanan di Sentul saya pernah buat itu. Jadi saya tambah kekuatannya dengan baja di bawahnya. Jadi kalau dia runtuh, prinsip saya baja ringan itu tidak melukai orang di bawahnya. Karena ada prinsip di SNI yang baru 2847, pekerjaan mekanikal elektrikal selain konstruksi baja tidak boleh melukai orang. Walaupun itu gempa, misalnya gempa di bawah itu masih positif elastis, di atas sudah plastis, sudah patik kolomnya, dia tidak runtuh. Sehingga orang masih bisa mencari selamat. Hanya memperkecil korban atau bahkan tidak ada korban. Jadi yang penting adalah isolatornya tadi Pak itu. Untuk keamanannya sesuai tentu punya standar juga dari listrik itu kan ada organisasinya. Jadi tenaga ahlinya nanti tahu itu Pak. Itu kita sampaikan di dalam rapat koordinator teknis. Terima kasih Pak. Iya, satu lagi tadi pertanyaannya Pak tentang kualitas. Kalau kualitas itu yang bagus mereknya apa Pak?
tadi Pak Subhan juga ada pertanyaan seperti itu, Pak. Ya, kalau kualitasnya tentu nanti kita lihat dari kualitas kabelnya ya Pak, ya standar yang bagus misalnya kabel Indo. Nah, itu nanti ada di spesifikasi teknisnya kita lihat apakah aman atau tidak. Kan terpengaruh juga terhadap tegangan. Ya, tegangan yang melewati di dalamnya adalah kuat arus ya, I itu kuat arus ya dikalikan tahanan misalnya itu voltasenya. Ya ini tentu sudah kabel-kabel itu tentu sudah aman semua, Pak. Bahkan kabel yang di jalan-jalan itu banjir pun tidak bocor. Apalagi yang di atas itu ada pengetesan. Kemudian kan nanti orang itu jadi kan harus tes komisioning. Dari tes komisioning akan ketahuan mana yang bocor, mana ini kabel-kabel itu. Sehingga menjadi aman terhadap baja. Kalau ada kerusakan baja ringan orang naik ke atas tidak kesetrum gitu Pak. Seperti itu Pak. Ya, demikian Pak Subhan. Mungkin ada Ya. tambahan atau komentar dari Pak Subhan? Saya tanyakan Pak, izin Pak, yang kualitas baja ringan yang memenuhi standar SNI lah atau apa gitu, mungkin ada merek tertentu yang direkomendir. Itu yang pertama. Terkait untuk mengukur kekuatan baja ringan yang kuat, kan sekarang ada ketebalannya itu Pak, ada 0,5, 0,25, yang macam-macam lah gitu kan, tergantung kualitas ininya, bahan baku yang digunakan oleh baja ringan itu. Nah, kebanyakan sekarang kan baja ringan di kampung-kampung kami ini banyak yang dicetak langsung dari sini, dia cuma plat aja, nanti pencetakannya langsung dibikin kayak rengnya apa gitu kan, dibuat di pabrikasi di daerah gitu. Dia cuma gulungan aja gitu. Jadi saya lihat mungkin ada tertentu mungkin bahan baku baja ringan yang memang betul-betul yang memenuhi standar untuk bangunan gedung konstruksi gitu Pak. Mungkin itu Pak, mungkin satu lagi. Ya, mungkin rekomendasi dari Pak Nursiwan terkait merek Pak ya. Apa kira-kira rekomendasi Pak Nursiwan? Merek yang bagus itu apa Pak biasanya Pak? Yang biasa digunakan di lapangan Pak? Itu Pak Subhan ya? Iya, betul Pak. Ya kalau merek itu Pak saya nanti yang terbaik apapun juga itu harus dari Pak. Kalau di pekerjaan proyek dari perencana. Kalau dari saya itu ya yang baik itu yang kekuatannya tinggi kemampuannya. Ya. Jadi ketebalannya juga bagus, bajanya struktur di dalamnya itu bagus sesuai prosedur dari sesuai yang diinginkan perencana. Kalau merek apanya saya nggak bicara mereknya gitu Pak. Tergantung nanti dari spesifikasi teknis ada beberapa perbandingan. Tentu kalau kita tender semua bagus pakai e-katalog Pak. Dari e-katalog kita lihat TKDN-nya. Nah itu. Jadi menguntungkan produksi-produksi dalam negeri yang kita pilih. Oke. Jadi tergantung dari anggaran juga Pak Nursiwan ya. Ya. Gimana anggarannya? Masuk nggak dengan kualitas sekian dengan anggaran yang sekian itu Pak ya? Oke. Pak Subhan, mau ada Makasih, tambahan Pak. lagi? Salam hormat Pak dari Sulawesi Barat. Oke, baik. Terima kasih Pak Subhan. Terima kasih. Silakan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin Pak Guntur mau bertanya juga. Silakan Pak Guntur. Oke, siap. Atau Pak John. Mungkin ada pertanyaan Pak John? Pak Wiwit, monitor Pak Wiwit. Masih ada yang ingin bertanya, Pak Ibu sekalian? Oh, monitor. Sorry, kalau bisa di copy suara saya mau Ya, bertanya. silakan Pak Rahmat. Ini udah agak bagus kayaknya sinyalnya nih, Pak. Pak Nursiwan, selamat siang, Pak. Ya, silakan Pak Rahmat. Mohon maaf ya sinyalnya agak terputus-putus. Saya ingin bertanya metode kerja yang yang baik dan pas terhadap pengerjaan rangka atap baja ringan seperti apa Pak? Misalnya apakah bisa dirakit di bawah kuda-kudanya lalu kemudian dinaikkan lalu kaso atau reng di atas atau semua kita rakit di bawah baru nanti kita erection ke atas dan seterusnya. Mohon dijelaskan Pak metode kerjanya Pak. Terima
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Idealnya bagusnya metode kerjanya seperti apa Pak ya? Apa di bawah dirakit dulu baru dinaikin ke atas atau dirakit di atas gitu Pak ya? Silakan Pak Nursiwan. Ya sebenarnya kalau untuk metode kerja mana yang terbaik tentu tergantung dari di lapangannya Pak. Misalnya dia kalau dia besar atau luas itu sebagian kita bisa rakit di bawah. Tapi kalau yang bagus itu kan nanti di bawah dirakitkan sementara, nanti dinaikkan ke atas baru dipatenkan gitu. Tetapi di tiap proyek itu tidak harus di bawah atau di atas tergantung metode kerjanya. Nanti konsultan kita kontraktor kita minta mempresentasikan metode kerjanya. Dan yang penting prinsipnya segitiga-segitiga itu harus mengikat sama dengan nol gaya-gayanya. Karena itu ada batang diagonal. Jadi kalau batang diagonal sudah dirakit, dibuka di atas, ya ambruk semua gitu ya. Baja itu sangat tajam dan sangat membahayakan kesehatan. Tetapi pada proyek-proyek besar saya membuat balok. Balok itu bisa dari baja, bisa juga dari beton. Dihitung momennya, berapa beratnya. Jadi kalau terjadi keruntuhan itu tidak meniban orang di bawahnya, tetapi nyangkut di balok-balok yang kita bau. Nah sekarang kan kebanyakan orang itu mau irit, mau murah. Jadi tidak mau membuat balok ya. Jadi balok itu kekuatannya nanti kita hitung semua, kita kali safety factor, kita dapatkan, kita hitung momennya, ya. Kemudian reaksinya di tengah seperempat PL, kemudian di tengah reaksinya PL, L per L dikalikan L per 2 dapat momen maksimum. Dari banyak momen kita cari momen gaya lintang 0 lah, itulah momen maksimum harus dihitung. Jadi kasarnya dihitung Pak, belum tentu. Itu kan hanya metode kerja. Metode kerja itu harus juga menyelesaikan, memudahkan. Metode kerja adalah experience, pengalaman, attitude, education, pendidikan, dan juga menyangkut teknologi kekinian, teknologi yang dipakai. Dan juga berdasarkan perhitungan struktur. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nursiwan. Mungkin ada mau yang dikomentari dari Pak Rahmat? Silakan Mat, kalau ada komentar. Halo? Ya. Apa suara saya bisa diterima, Pak? Ya, silakan Pak. Oke, baik. Kenapa saya menanyakan metode kerja, Pak? Hari-hari ini kita pengusaha kontraktor itu dituntut untuk berkomitmen terhadap K3, keselamatan kesehatan kerja. Dan tentu ada maksud dan tujuannya. Artinya kita ingin mengidentifikasi potensi bahaya yang tadi disampaikan oleh Pak Nursiwan terkait dengan jika menggunakan metode yang seperti ini nanti rubuh dan seterusnya. Saya kira memang aspek sistem manajemen K3 kita lihat dari identifikasi terkait dengan metode kerja kita. Saya kira itu aja sih tambahan dari aspek SMK3 Pak. Tadi dari aspek struktur dan metodenya sudah disampaikan oleh Pak Nursiwan. Saya hanya sharing terkait dengan aspek K3-nya, sistem manajemen kesehatan kerja. Begitu Pak, terima kasih Pak Nursiwan atas penjelasan dan jawabannya Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya Pak, silakan Pak. Kasihan juga belum tanya ke Pak Arif juga. Arif udah dibayar Pak. Halo. Oke, bila sudah tidak ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab ini saya akhiri. Sebelum yang saya akhiri diskusi kita kali ini, saya ingin sampaikan bahwa jumlah peserta kali ini mencapai 37 peserta. Oke, saya juga ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya mewakili panitia, memohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara kali ini. Sekali lagi, saya mewakili panitia,
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Ambar. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak narasumber kita pada siang hari ini atas materi yang sudah dipaparkan dan diskusinya Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reza Sahyan. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara MC. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini dengan hikmat dan sampai selesai. Semoga paparan dari Pak Nursiwan dan tanya jawab tadi sudah terpenuhi dan puas ya. Semoga paparan ini bisa kita praktekkan pada saat kita memerlukan pekerjaan ini, rangka baja ya. Dan saya atas nama Dewan Pimpinan Nasional memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara ini. Saya mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sesi kita sudah selesai, kita sudah di ujung acara. Saya selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Nursiwan dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Semoga apa yang dipaparkan menjadi manfaat untuk kita di dunia kerja jasa konstruksi ini. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar absen dulu. Iya, Yang sudah absen boleh meninggalkan Zoom meeting. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.